Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan warzuqna kepada Allah. Malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai, tempat yang dimana tempat inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga wajar dalam hadis yang sahih dari 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, itu salah satunya adalah orang yang senantiasa terhambat ke masjid. Mudah-mudahan kita yang khusus hadir di tempat ini, tentunya saudara-saudara kita yang memang saat ini masih dalam ini, semoga kita dalam menjadi orang yang dikategorikan orang-orang yang akhirnya terhambat ke masjid. Amin ya Allah. Sehingga ketika masjidnya ditutup atau dibatasi ada kemudahan. Dan sebagaimana yang digambar jadi kalau kita merasakan pengen ke masjid tapi nggak bisa saat ini, di sana itu mereka setiap hari mereka tidak bisa masjid, hanya hari Jumat saja. Kalau hari Jumat itu udah dibuka orang-orang, tapi dari hari Sabtu sampai hari Kamis itu mereka tidak bisa ke Masjid Al-Aqsa. Ini Masjid Al-Aqsa itu sebuah kompleks masjid yang luasnya 14,1 hektar. Di luas Masjid Al-Aqsa itu. Jadi kalau kita ingin merasakan bagaimana sih rasanya orang Palestina, kita sempat tuh merasa itu. Ketika kita pengen ke masjid ternyata nggak bisa. Dan mereka itu terus-terusan seperti itu. Di pintu gerbang, di depan pintu sudah dijaga oleh tentara. Sehingga mereka tidak bisa. Barangkali ini salah satu Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan makhluk Allah corona, sehingga dari situ kita bisa mengambil hikmah, merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang masjid ada, masjid di depan mata, tapi mereka tidak bisa masuk ke dalam. Mudah-mudahan itu menjadi informasi. Melanjutkan kisah kita yang ini sampai dakwah kalau tidak salah. Kemarin 5 komponen dakwah kalau tidak salah. Buka dulu, ini ada aktivitas. Kemarin makna dakwah itu, dan kalau ini kualitas dulu sebentar. Ini makna dakwah. Dakwah nas ila Allah bil hikmah wal mu'til hasanah hatta yakfuru bit taghut wa yu'minu billahi wa yakhruju min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Menyeru manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik hingga mengingkari taghut dan beriman kepada Allah serta keluar dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Ini kemarin kita sudah bahas ini semua. Ini komponen-komponennya. Ya, kemudian kita sampai kemarin kepada kewajiban dakwah. Ya, minkum di sini kata ulama memiliki 2 pengertian. Kemarin kita sudah bahas. Minkum yang pertama itu sebagian daripada minan nas. Ya, yakni semua umat Islam. Jadi ini manusia itu global, dari manusia, seluruh manusia yang keyakinannya macam-macam, keyakinannya banyak. Nah, minkum di sini adalah sebagian dari manusia, yaitu kaum muslimin termasuk kita. Ini wajib berdakwah, itu fardu ain. Hanya saja tuntutan berdakwahnya disesuaikan dengan kemampuan. Bapak yang di kantor, kalau kita ingin berdakwah bisa. Kalau Bapak punya staf, punya tim, nah itu lahan dakwah. Dan dakwah yang terbaik adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu dakwah dengan perilaku, tutur kata. Kemudian jangan berharap, ya kemarin kita bahas, jangan berharap keluarga kita, anak kita, istri barangkali di rumah, kemudian
tim kita di kantor, bisa sholat tepat waktu, profesional, mengerti fikih dakwah secara baik, memahami manhaj. Ya, manhaj itu metode, Pak. Ada metode pembelajaran yang tertua dan ini paling efektif, Pak. Ini tertua. Metode apa itu? Metode talaki. Ya, talaki itu metode tertua. Siapa itu yang dulu ditalaki? Para nabi semuanya ditalaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Malaikat Jibril. Jadi yang namanya talaki itu, kalau Bapak ingin mentalaki anak di rumah, itu bisa anak didudukan di depan Bapak. Rasulullah dengan malaikat Jibril itu lutut ketemu lutut. Ya, itu lutut ketemu lutut berarti saling berhadapan. Nah, di situ diajarkan keilmuan di talaki. Ya, yang gurunya sekali, misalkan Bapak sekali, nanti anak mengikuti, terus nah itulah metode talaki. Wahyu pun begitu. Yang bahkan ada hadis Rasulullah SAW, datang malaikat Jibril, ya, kata malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, hadis tentang itu pun kakinya lutut dengan lutut ketemu. Ya, itu namanya metode talaki. Dan di pesantren, metode ini sampai detik ini, yang saya alami dulu di pesantren tradisional, itu begitu Pak, talaki. Sampai yang luar biasa, dulu waktu di Garut itu, sempat ceritanya juara MTQ, dulu tingkat kecamatan. Begitu orang tua dan guru menitipkan saya di pesantren Asyifa di Cicalengka, itu pesantren Al-Quran, itu Pak Faisal yang ngajarnya luar biasa itu saat itu. Jadi beliau di tengah, nah kurang lebih seperti ini 10 orang Pak, 10 orang. Jadi ini santri senior ceritanya, ini 10 orang. Nah yang 10 orang itu, mereka semua disuruh baca Al-Quran bersamaan, tapi sesuai dengan surah masing-masing yang sedang ditadarusi. Apa itu? Misalkan tadarusnya yang ini An-Nisa, ya, umpamanya yang ini Al-Ahzab, itu ada 10 orang, beda-beda suratnya, disuruh baca semuanya, Pak. Yang disuruh baca semuanya, beliau hanya bermodalkan lidi, gini, salah, kok wakaf di situ, mana ini tajwidnya, tasdidnya, jadi begitu aja Pak, jadi 2 lidinya begini. Nah saya kan mikir tuh, wah ini banyakan gini mah kayaknya ngaji nggak kedengeran. Saya ta'awudz tuh, salah, salah. Ini kamu salah, ini kamu. Akhirnya apa? Karena dia pusing, udah kamu diem katanya. Saya, udah diem, udah. Saya diem. Ini yang 9 Pak, suruh begitu. Itu luar biasa ternyata pendengarannya. Ya, jadi apapun itu sebetulnya kalau dilekatkan dengan Al-Quran itu akan terlatih. Apapun itu. Misalkan Bapak nih sering mendengarkan murotal atau belajar dengan guru-guru tahsin. Satu waktu ada anak kita di rumah atau siapapun itu yang baca Al-Quran agak kurang, itu telinga kita peka sebetulnya Pak. Ini kok gunanya kurang. Nah, barangkali saat itu karena sudah terasa. Jadi ketika dengar sedikit salah. Nah, akhirnya begitu sampai di Kobong, saya dipanggil, saya masih ingat sampai detik ini, itu santri senior saya, Ustadz Ahmad Baihaqi namanya. Ditarik Pak, duduk katanya. Sok baca. Anu mana, Mang? Tadi ta'awud, itu ta'awud saja Pak. 2 hari nggak selesai. Terus dan ditalaki. Begitu aja terus. Udahlah, istirahat dulu katanya, besok lanjutin lagi. Itu 2 hari. Nah, itu talaki. Kenapa bisa langsung berhadapan? Nah, makanya manhaj ini metode. Ya, makanya sekarang banyak ulama-ulama itu yang pakai metodenya metode tarbiyah. Ya, kalau di dalam kelas tarbiyah atau kelas halakoh atau liko itu biasanya dibatasi orangnya. Misalkan Pak Twinto bikin kelas tarbiyah umpamanya atau halakoh, biasanya orangnya dibatasi sampai 10. Nanti kalau ada yang mau ikutan lagi itu dibuat grup baru. Ya kenapa seperti itu? Supaya yang 10 ini bisa terkelola. Ketika diskusi, ketika sharing karena tidak terlalu banyak orang. Nah, itu metode atau manhaj. Kemudian dalam ilmu dan sakofahnya, ini termasuk dalam fardu kifayah. Ini menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini sabda Rasul, kemarin kita sudah bahas juga. Nah, termasuk contohnya kemarin yang kakek-kakek ya, kalau tidak salah, berwudu.
Ya, berwudu kemudian diingatkan lewat perilaku oleh Hasan dan Husain. Nah, sekarang kita masuk ke sini, keutamaan dakwah. Ini Pak, ini keutamaan dakwah. Ya, keutamaan dakwah, fadhailud dakwah. Keutamaan dakwah. Yang pertama ini muhimmatur rasul. Itu ada surahnya itu, ya, surah ke-12 ayat 108. Ini nanti kita akan bahas, ada slide-nya. Yang kedua ahsanul a'mal. Ya, kemudian yang ketiga al-husulu 'alal ajril 'azim. Yang keempat ada an-najatu minal azab. Yang kelima ada at-tariqu ila khairi ummah. Nah, dari situ muncullah nanti al-hayatur rabbaniyah dan muncullah kehidupan yang namanya al-hayatul mubarakah. Itu ayat-ayatnya ada. Ini insyaallah kita akan bahas malam hari ini. Keutamaan dakwah nih. Yang pertama, tadi tugasnya para nabi. Jadi dakwah itu adalah tugasnya para nabi. Mana ayatnya ini? Surah ke-12 ayat ke-108. Qul. Qul. Makanya kalau misalkan di sini ada kelas tahsin, itu Bapak ikuti untuk memperbaiki bacaan. Karena beda qul dengan kul. Ya, kalau qul qaf atau q, qul katakanlah. Tapi kalau kul makanlah. Jadi kul huwallahu ahad, makanlah Tuhan yang esa. Allahu akbar. Bahaya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adilatu sebetulnya menyimpan syarat-syarat menjadi imam. Ada usia di situ, memang beliau sempat simpan di situ. Ternyata syarat usia itu nomor berapa? Nomor 14. 14. Yang pertama itu siapa? Yang boleh mengimami yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ya, makanya mungkin Bapak, Ibu yang rahmat Allah pernah melihat di Qatar, di Saudi, atau di Jazirah Arab, di sana ada ulama-ulama cilik. Ya, ulama-ulama cilik, masih kecil tapi mengimami. Pertanyaannya, kata ulama fikih ini, bolehkah anak yang belum akil balik mengimami katanya? Ya kalau ada yang akil balik tapi bacaannya hancur katanya. Ya lebih baik anak yang usia 12 tahun, 13 tahun tapi secara bacaan Al-Qur'annya fasih. Ini kata ulama fikih. Ya meskipun secara aturannya yang pertama paling fasih, kalau ada dua orang fasihnya sama, dicari hafalan yang paling banyak. Ketika hafalannya dua-duanya sama, dicari keilmuan yang lain. Nah, makanya di Saudi Arabia itu untuk menjadi imam masjid, ya, apalagi imam Masjidil Haram, itu gelarnya harus S3, harus doktor, Pak. Kemudian hafal 30 juz. Muadzin itu hafal 15 juz. Muadzin itu sana. Jadi kalau ada lowongan, jadi ada teman yang mukim di sana, sering nge-share. Saya barangkali berminat nih, ada teman-temannya yang mau jadi muadzin katanya. Pas di Cilacap, syaratnya 15 juz. Itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena secara keilmuan beliau harus paham. Harus paham secara keilmuan. Nah, cuma ya jangan salah, Pak. Muadzin di sana itu memang negara yang menjamin kehidupannya. Setiap orang yang memakmurkan masjid itu negara yang menjamin. Negara yang menjamin. Dari mulai muadzin, dari mulai punten, tukang bersih-bersih, itu dijamin semuanya, digaji. Ya, di Saudi itu kenapa? Karena mereka memuliakan orang-orang yang berkhidmat untuk rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah. Ya, siapa sih orang-orang yang memakmurkan rumah Allah? Masjid itu diklaim milik Allah. Jadi boleh jadi ada satu tanah diwakafkan oleh keluarga, dibangun oleh perseorangan, tapi setelah jadi masjid, maka itu langsung diakuisisi oleh Allah. Inna masajidallah, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Makanya terkadang sok rada aneh dan lucu serta ironi, ada orang-orang yang menganggap masjid itu masjid perseorangan, masjid milik pribadi. Ya, sampai di dalamnya teh kudu kumanehna. Kalau beliau tidak datang, tidak jadi sholat berjamaah, ada Pak. Da kudu si eta imamna teh. Aya, ada Pak. Ada. Terus lama gitu, nah itu can komat wae. Mohon cenah ieu imam besarna can aya. Sugan teh imam besar teh kumaha gitu Pak. Ternyata katanya teh itu tanah wakaf orang tuanya yang dibangun oleh orang tuanya, jadi harus turun temurun. Ya Roban. Ya.
Padahal yang namanya masjid itu milik Allah. Makanya di Saudi Arabia, di sana, orang-orang yang memerankan masjid dalam hal ini orang-orang yang membersihkan masjid, mengumandangkan azan, dan imam pun ditunjuk tidak sembarangan. Nah, termasuk barangkali setiap negara-negara yang berasaskan Islam di dalamnya itu dipraktekkan, itu dipakai. Salah satunya di mana? Brunei Darussalam. Di Brunei itu begitu, Pak. Teman saya banyak di sana yang jadi muadzin, jadi imam tetap di sana. Dan itu Sultan Hasanah Bolkiah memang menganggarkan khusus ya, gaji bagi mereka. Fasilitasnya dikasih, rumah dikasih, kendaraan dikasih. Kenapa? Mereka muliakan orang-orang yang berkhidmat untuk rumah Allah. Ya, gitu. Di barangkali ya, bisa menjadi cerminan lah bagi kita betapa mereka itu memuliakan siapapun orangnya, ya, yang mereka mendedikasikan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk masjid. Tapi di kita terkadang gitu, para saya uang kenceleng. Aduh ya Allah ya Rabb. Yang diumumkan ada kasusnya, teman sampai mencak-mencak dia. Diumumkan setiap Jumat uang kas masjidnya itu ada 35 juta. Kemudian warga di sekitar kompleknya, ini saya tidak sebutkan daerahnya, bisa ayat tetangganan udah ditu gitu. Bahaya. Ya ini mah kode etik jurnalistik. Kata warga, ini kita gedein yuk masjid ini katanya. Kan ada uang 35 juta. Nanti yang lainnya kita saweran aja. Kita warga, seluruh warga kita patungan, kita kumpulkan, kita galang dana karena ini udah ada modal 35 juta. Ini takmir masjidnya DKM dan bendaharanya nggak mau, Pak. Udah nggak usah ya, oke cenah atas lumayan. Ini lumayan kumaha atuh cenah Pak, abdi salatnya di nupapin blok. Dijejak belah dia tarang ka jeduk. Kalau Jumatan teh. Ya akhirnya lama-lama didesak. Oh ternyata yang 35 juta, 20 kepake sama Pak DKM. 15 juta kepake sama bendahara. Jadi nol uangnya. Ada Pak kasus seperti itu. Ya, nah, di sini insya Allah lah, di sini mah tidak terjadi seperti itu. Tidak. Ya. Tidak insya Allah di sini. Transparan. Jadi, kenapa? Karena yang namanya jamaah itu, kalau bapak-bapak saja sama. Kita nih jamaah semuanya, jamaah masjid. Mbak. Ketika kita memasukkan sebagian dari rezeki kita yang diberikan oleh Allah ke kenceleng, itu ada pengharapan sebetulnya. Apa pengharapannya? Memakmurkan masjid kan? Itu tuh kemakmuran masjid. Terlepas nanti dikelola oleh takmir masjid untuk konsumsi, untuk apapun itu, perbaikan. Itu kan seneng biasanya kita teh. Ya, alhamdulillah ternyata. Ya, padahal ngasih nama kan 2.000 Pak. Tapi ketika ada pembangunan masjid ngerasa bangga, oke, 2.000 saya oke berarti. Ya. Di kita ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya, sementara orang lain di daerah sana, di negara sana itu sudah jauh dari langkahnya udah jauh dari kita. Ya, mereka itu sudah memikirkan orang-orang yang memakmurkan masjid. Nih, makanya larinya kemana-mana. Kalau ada di sini ulama yang mengajarkan tentang tahsin, Bapak ikut. Terus nggak usah malu Pak. Ya, kalaupun ternyata, ini kan dites, tinggal bilang saja ke Ustaznya, Ustaz, ya saya bendera putih dulu, Ustaz. Loh kenapa Pak? Nantilah ngobrolnya berdua di warung Ustaz ya. Nanti saya dikasih sukro. Ngobrol di warung sama Ustaz di luar berdua. Ustaz, sebetulnya saya itu makhrijul huruf aja, saya masih terbata-bata Ustaz. Saya sering ketuker mana ha, mana kho, Ustaz. Oh jadi gitu ya Pak. Ya, kalau boleh ada nggak luang waktu Ustadz bisa mengajari saya dan keluarga, atau misalkan dari nol dulu lah Ustadz lah, jangan langsung ke hukum nun mati dan tanwin segala macam dari situ, minta Pak Ustadznya. Dan Ustadznya kalau memang ingin mengajar itu senang Pak. Ya, jangan sampai itu ada istilah begini nih kalau di teman-teman saya di tarbiyah itu, kalau Bapak punya mobil, ada mobil roda yang 3 bagus, roda yang 1 itu udah jelek, udah gundul. Nah, yang gundul ini, ban yang gundul ini, dia harus menyamakan frekuensinya dengan yang bagus. Jadi ketika dipacu dalam kondisi jalanan yang rusak, terus digeber, kemungkinan besar ini yang bannya sudah gundul ini dia pecah. Kenapa? Karena dia tidak kuat mengimbangi ban yang 3. Nah, ketika ada orang yang belajar Al-Quran 10 orang, kemudian yang 8 orang ini sudah bisa, yang 2 ini karena ikut-ikutan dipaksakan bisa meledak dia Pak. Bisa meledaknya kemana? Berhenti dia ngaji. Saya nggak bisa wae orang lain udah ke sana.
Saya main aja belum, akhirnya besoknya nggak datang. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka kembali aja dari nol. Kalau perlu belajar Iqra nggak apa-apa. Ba, terus saja begitu. Ya, kenapa? Karena tidak akan mungkin kita akan bisa membaca Al-Quran dengan fasih, sementara makharijul hurufnya kita tidak pelajari. Ya, itu salah satunya. Nah, ini qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalan agamaku. Ya, inilah jalan agamaku. Ud'u ilallah. Ya, ud'u ilallah Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah. Ya, ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ini itu tugas para nabi, Pak. Ini para nabi semua tugasnya adalah berdakwah. Masya Allah, jazakallah khair. Aduh, ini makanan mahal ini. Yang kedua, dakwah itu adalah sebaik-baik amal. Nih, sebaik-baik amal dakwah itu. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik? Ini firman Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ini dakwah ini luar biasa, perkataan yang baik. Mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi dakwah itu adalah sebaik-baik amal. Yang ketiga, ini terdapat pahala yang teramat besar. Ini sabda Rasulullah SAW, riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ditulis nama Pak Ali, tapi dibacanya Ali. Jadi pakai ain. Ya, karena ada sebagian orang yang bilang begini, yang namanya sholawat itu, katanya, yang namanya sholawat itu bukan cuma kepada Rasulullah SAW, tapi kepada siapa? Kepada Ali, katanya. Mengutip sholawatnya yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali. Ada, Pak. Ya kita mah ada orang-orang yang awam, iya aja. Oh benar ya, berarti sholawat itu kepada Rasulullah dan kepada Ali. Padahal Ali di situ pakai alif, pakai hamzah, artinya keluarga. Sementara yang namanya Ali yang sering ditulis Ali bin Abi Thalib bukan Ali beliau, tapi Ali pakai ain. Jadi Ali bin Abi Thalib. Ini jadi jangan terjebak dengan jebakan-jebakan orang itu. Ada orang-orang yang menjebak seperti itu. Ya. Jadi sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Demi Allah, sesungguhnya Allah menunjuki seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Nah, jadi ini Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ketika engkau berdakwah, mengajak kepada orang, katanya, supaya taat kepada Allah, menyeru kepada jalan Allah, maka pahalanya, pahala orang yang berdakwah itu lebih baik daripada unta merah. Ini Masya Allah. Jadi bapak-bapak di sini ini, para penggiat dakwah, yang senantiasa bikin program-program yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini pun termasuk ke dalam hadis ini, Pak, yang mendapatkan pahala lebih baik daripada unta merah. Apa unta merah itu? Unta merah kendaraan yang mewah saat itu. Ya, kalau saat ini kata ulama dikonversi lah istilahnya. Unta itu kalau zaman dulu kan kendaraan yang mewah itu unta. Nah unta merah ini paling mewah. Barangkali kalau sekarang mau Ferrari, Pak. Oh Ferrari. Ya, jadi kebayang ada pahala yang mulianya lebih daripada Ferrari. Ya, luar biasa ini. Jadi dakwah itu pekerjaan yang terdapat pahala yang besar di dalamnya. Kemudian, nah ini sebentar lagi Isya. Jam berapa Isya? Jam 19 ya? 19.00. 59. Nah, sebentar lagi. Satu ini 57, satu menit lagi. Ini nih. Nih, ini hadis-hadisnya ini banyak, Pak. Jadi keutamaan dakwah itu pahalanya besar. Ya Ali, la yahdiyallahu ala yadaika rajulan khairul laka mimman tala'at alaihi syamsu. Wahai Ali, sesungguhnya Allah menunjuki seseorang dengan usaha kedua tanganmu. Usaha kedua tangan Ali, diajak orang-orang tersebut, maka itu lebih baik bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Artinya apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk apa? Untuk dakwah. Kenapa? Hafal, Pak. Ada pahala-pahala besar di dalamnya.
Ya, dakwah itu apa? Mengajak kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Diajak orang-orang. Ya, kemudian kalau Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nah, ini riwayatnya Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi banyak kebaikan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya, dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi semua makhluk, Pak, yang ada muka bumi ini, ketika Bapak mengajarkan kebaikan apapun itu, kepada anak, kepada keluarga, kepada siapapun, maka mereka mendoakan kita. Ya, mendoakan Bapak-Bapak. Ya, itu saja mungkin sesi pertama. Insya Allah kita akan sambung kembali nanti setelah sholat Isya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, maghfirah, serta keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, masih di judul atau temanya tentang perintah dakwah. Ini masih tentang perintah dakwah, termasuk malam ini kita membahas tentang keutamaan dakwah. Nah, kemudian ini ada hadis yang ketiga, man sanna fil islami. Nah, ini nih yang ulama sering disebutnya itu ada amal jariyah. Amal jariyah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh oleh orang lain, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Ini luar biasa. Jadi ini luar biasa, Pak. Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam? Bapak mengajarkan kebaikan kepada anak, kepada cucu, kepada tetangga, kepada siapapun tentang kebaikan dalam Islam. Umpamanya apa? Bab sedekah misalkan. Anak kita diajak ke masjid, anak kita dituntun ke masjid, itu sedang mencontohkan kebaikan, perbuatan baik dalam Islam. Maka ketika orang yang kita contohkan itu mengikuti apa yang kita contohkan, selain kita punya pahala melakukan perbuatan baik tersebut, ketika ada orang yang mencontoh, maka pahalanya pun akan kebagian ngalir pula kepada kita. Ini luar biasa. Tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh tadi. Jadi di sini, maka kalau ada orang yang berdakwah, Bapak umpamanya berdakwah, ternyata yang mengikuti atau yang ikut mencontoh, menjalankan atas apa yang Bapak dakwahkan, itu orangnya ada 10 orang. Maka ini disebutnya multi level pahala. Jadi Bapak udah bintang berapa tuh? Jadi ketika Bapak mengajarkan ke anak Bapak, nah, Bapak dapat pahala, anak Bapak melakukan itu, pahalanya nyampe ke sini. Anak Bapak mengajarkan lagi ke anaknya, ke cucunya. Nah, ini punya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, Pak. Ini mengajarkan lagi ke cucu. Allahu Akbar. Maka kalau ada anak Bapak yang bisa hafal Fatihah, Bapak yang mengajarkan, diajarkan lagi ke anaknya, diajarkan lagi terus turun-temurun. Allahu Akbar. Ini pahalanya luar biasa. Baru 1 orang. Apalagi yang diajarkan itu banyak. Nah, ini luar biasa. Kemudian, sebaliknya, dan barang siapa mencontohkan perbuatan buruk, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa orang yang mencontohkan perbuatan buruk, fa'umila biha ba'dahu, lalu perbuatan buruk itu dilakukan oleh orang lain, kutiba alaihi mithlu
wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Maka akan ditulis baginya dosa seperti dosa orang yang menirunya tanpa mengurangi mereka yang menirunya. Kebalikannya, Pak. Jadi kalau kita nyontohin yang nggak benar, diikutin oleh orang lain, maka kita dapat dosanya, kemudian dapat dosa dari orang yang meniru, yang mencontoh. Ini ada kisah yang menarik, Pak. Satu waktu, sabda Rasulullah SAW di tengah para sahabat. Siapa di antara kalian yang ingin membantu perjuangan dakwah Islam? Semua orang angkat tangan. Ada apa ya Rasulullah? Ini akan ada perang katanya, dan perang ini butuh biaya. Silahkan. Barang siapa yang mau mensedekahkan hartanya untuk membiayai perang ini dipersilahkan. Datang saat itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan datang. Utsman bin Affan, Pak, bawa uangnya saja 8.000 dinar. 8.000 dinar itu uangnya aja. Kalaulah dikonversi satu dinarnya itu 3 juta, satu dinar, ini 8.000. Berarti 8.000 kali 3 juta. Sekitar 2,4 M. Luar biasa. Sekali ngasih itu, Pak. Belum lagi beliau memberikan apa? Unta-unta terbaik. Unta untuk tunggangan, itu jumlahnya lebih dari 100 ekor. Kemudian setiap unta itu sudah ada ada tasnya yang biasa disimpan kalau di motor tuh, yang kalau ada yang ini ya ke pasar itu suka ada kiri kanan saddle bag. Atau bapak yang ngegoes ke Pangandaran kan suka ada tuh. Itu isi makanan, Pak, komplit. Satu unta terbaik, unta yang luar biasa, itu pakai saddle bag, kemudian diisi makanan. Kebayang ada 100 ekor unta isinya makanan. Kemudian beliau juga menyedekahkan beberapa ratus ekor kuda perang. Utsman bin Affan. Begitu ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Utsman, katanya, iya. Begini banyak yang kau berikan di jalan Allah. Iya ya Rasulullah, katanya. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, katanya. Oh, mesti ada ya Rasulullah, setengah dari harta kami, setengah dari harta saya. Itu baru setengahnya, Pak. Jadi ada setengahnya lagi. Kemudian kata Rasulullah, baiklah kalau begitu. Berarti keluargamu aman ya Rasulullah. Ya, kata Umar bin Khattab, lihat, kata Umar teh, siapa lagi nih yang udah beramal? Belum ada nih, Abu Bakar belum ada. Datang Umar. Umar menyedekahkan harta yang kurang lebih sama dengan Utsman bin Affan. Ketika ditanya, untuk keluargamu apa? Ya Umar, yang kau telah simpan untuk keluargamu. Saya masih menyimpan setengah dari harta saya, Rasulullah. Baiklah. Datang Pak Abu Bakar. Dia cuma bawa 1 ekor keledai. Uculuk keledai. Di keledainya dia kasih saddle bag, kemudian ada makanan secukupnya. Kata Umar bin Khattab apa? Hari ini saya bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar. Jadi sahabat dulu itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu, benar-benar fastabiqul khairat itu. Jadi kalau ada orang yang bersedekah segitu, aduh saya jangan sampai kalah. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, aduh saya jangan sampai kalah. Kalau ada orang yang saumnya rajin, jangan sampai kalah. Begitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan berlomba-lomba dalam urusan duniawi. Kalau sahabat itu luar biasa. Nah, kata Umar apa? Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Dia hanya bawa 1 ekor keledai, katanya. Makanannya pun tidak banyak. Datang Pak Abu Bakar, uculuk. Ya Rasulullah, saya cuma punya ini, katanya. Ya Abu Bakar, katanya. Ya Rasulullah. Apa yang telah engkau simpan untuk anak dan istrimu di rumah? Apa kata Abu Bakar, Pak? Saya simpan untuk mereka Allah dan Rasulnya, katanya. Berarti semua hartanya dia kasih tuh. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kalaulah ada di antara kalian yang beramal emas sebesar gunung, tentu kalian tidak akan bisa menandingi amalnya sahabat. Nah, sahabat di situ yang dimaksud siapa? Abu Bakar. Pertanyaannya, kenapa yang ini hartanya banyak ternyata tidak bisa menandingi amalnya Abu Bakar? Nah, ini nih. Ini materi selanjutnya sebetulnya, Pak. Tapi nggak apa-apa, kita kasih bocoran dulu. Nah, berangkat dari hadis ini, Pak, ya. Barang siapa orang yang menunjuki kebaikan. Nah, ini nih. Nah, ini ada orang-orang ya, yang dengan asbab Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebentar. Nah, nih. Nah. Nih.
Jadi nanti setelah ini selesai, jadi pertemuan yang akan datang atau kalau misalkan waktunya sempat kita bahas dulu sedikit di depan. Ini ada dakwah Rasulullah dan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali yang mula-mula masuk Islam. Dari orang yang pertama kali masuk Islam itu 4 orang Pak awalnya. Yang pertama Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kemudian ini dari kalangan wanita dewasa, dari kalangan anak-anak itu Ali bin Abi Thalib, dari kalangan hamba sahaya Zaid bin Harithah, kemudian dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang dulu Pak awalnya. Jadi Rasulullah ketika turun wahyu berdakwah ke 4 orang ini dan langsung masuk Islam yang 4 orang ini. Nah, yang menarik, yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdakwah lagi. Kemudian mengajaklah, ini nih. Kelima sahabat ini masuk Islam bersamaan melalui Abu Bakar di hadapan Nabi. Ini menurut Ibnu Ishaq. Siapa itu? Salah satunya ini, Utsman bin Affan. Kemudian Az-Zubair bin Awam. Satu lagi nih yang kaya raya juga, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini si ahli memanah. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah. Dan orang ini, yang 5 orang ini tersebut termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun. 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, kalau kita korelasikan ke dalam hadis yang tadi, barang siapa orang yang mencontohkan kebaikan, kemudian ketika orang yang dia ajak, yang dicontohkan itu ikut melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya pun mengalir ke. Kebayang berarti ketika Utsman bin Affan tadi menyedekahkan 8.000 dinar. Sementara Abu Bakar hanya 1 ekor keledai. Yang pahala 8.000 itu sampai juga untuk siapa? Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf sampai juga. Makanya kata Rasulullah, apa kalau di antara kalian yang menyedekahkan emas sebesar gunung tidak akan bisa menyaingi amal sahabat, terutama siapa? Abu Bakar. Karena kalau ini semua orang ini beramal, pahalanya ngalir ke siapa? Ke Abu Bakar. Gitu. Jadi ini orang-orang hebat ini, orang-orang besar ini yang secara keislaman luar biasa, asbabnya oleh seorang Abu Bakar. Ketika ini beramal, nyampe ke sini. Ketika ini beramal, nyampe ke sini. Ini beramal, nyampe ke sini. Terus begitu. Makanya amal Abu Bakar itu luar biasa. Nah, kalau kita pula tertarik sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, amalkan hadis yang tadi. Contohkan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Kepada siapa pertama kali kita mencontohkan kebaikan itu? Kepada ring 1. Siapa ring 1-nya? Ring 1 kita itu adalah keluarga di rumah. Karena ketika Rasulullah SAW dapat wahyu, yang pertama kali dikasih itu siapa yang dikasih tahu? Khadijah. Jadi kalau Bapak yang dirahmati Allah yang hadir saat ini, ya, syukur, alhamdulillah kalau ada ilmu yang bisa didapat, pertama kali diseringkan kepada siapa? Keluarga di rumah. Ya, kepada keluarga di rumah. Nih. Sama ketika perbuatan buruk, ini naudzubillah min dzalik. Nyontohin yang enggak benar. Ya, makanya kenapa ada sebagian ulama, ya ini meskipun sampai detik ini masih kontroversi, kita sebut kontroversi Pak, karena masih ada ya, ikhtilafiyah di antara ulama. Salah satunya apa? Bab musik umpamanya. Ya, ketika ada satu orang yang bergelut di dunia musik, kemudian dia menjadi terkenal, itu pasti ada followernya, ada pengikutnya. Zaman long time ago ada orang yang mengikuti gaya Mick Jagger. Zaman dulu ada orang yang mengikuti gayanya Michael Jackson. Ada yang mengikuti gayanya Rhoma Irama. Ya, jambangnya segini. Rhoma Irama dikukut ke bawah, ikut juga. Rhoma Irama cukurnya cepak, ikut juga. Ada orang yang mencontoh Pak. Jadi ketika ada seorang public figure, kemudian dia membuka auratnya, terlihat auratnya, diikuti oleh orang-orang, sama itu dengan bab mencontohkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kemudian selanjutnya, ini slide, ada 2 slide lagi di materi ini. Nah, keutamaan daripada dakwah itu adalah dapat menyelamatkan dari azab dan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini luar biasa. Ini ayatnya Pak. Quran surah ke-7 ayat 164 sampai 165. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumallahu muhlakuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا
yafsukun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Dan supaya mereka bertakwa. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Udah jelas ini tuh orang-orang itu zalim. Udah jelas ini tuh orang-orangnya tuh Allah akan timpakan azab. Ada orang-orang yang terus menyeru kepada jalan kebaikan. Tidak berhenti. Kenapa alasannya ini? Agar kami mempunyai alasan bara'ah, melepas tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi ketika Bapak, naudzubillah min dzalik, jangan saudara lah, ada orang lain yang masih ya terus. Bapak tidak bosan ingatkan. Nanti di akhirat ini ayatnya, ketika ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu orang itu sering berbuat maksiat? Tahu ya Allah. Apa yang sudah kamu lakukan? Engkau Maha tahu ya Allah. Hamba selalu mengingatkan orang tersebut. Maka ketika seperti itu, sudah lepas tanggung jawab. Yang repot itu ketika kemaksiatan merajalela, kemaksiatan di mana-mana, ada orang yang faham, ada orang yang mengerti, kemudian dia terdiam. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika nanti dihisab, di yaumil hisab, ditanya oleh Allah, kamu tahu ada orang yang bermaksiat? Tahu ya Allah. Kenapa kamu diam aja? Ah, menang baik ya Allah. Siun ya Allah. Takut ya Allah. Ada jabatan dia lebih tinggi dari saya ya Allah. Atau nanti ya Allah kalau misalkan saya begini, ya, jabatan saya bisa hilang. Pekerjaan saya bisa melayang. Harta kekayaan saya bisa diambil alih. Dan nah, ini pertanggungjawabannya berat. Pertanggungjawabannya berat. Kemudian ini surah ke-103 ayat 1-3. Surah Al-Asr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini nih. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran. Dan nasihat menasihati supaya menetapi dalam kesabaran. Orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Itulah bukan orang-orang yang merugi. Termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Selain orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati dalam ketaatan. Ya, maka berangkat dari ayat ini, ya kita nasihati. Siapa itu orang terdekat sekali lagi. Sekali lagi orang terdekat. Kemudian slide selanjutnya, ini dari jalan dakwah itu adalah jalan menuju khairu ummah. Dakwah itu jalan menuju khairu ummah. Umat terbaik, Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini umat terbaik yang hadir saat ini, ini umat terbaik. Bagaimana ciri umat terbaik itu? Ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini Pak. Umat terbaik itu adalah orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Dari sini nanti orang-orang yang berdakwah maka Allah akan berikan kehidupan rabbaniyah. Kehidupan rabbaniyah. Ini kalimatnya atau hadis ayatnya surah ketiga ayat ke-79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Mana generasi robbani itu? Generasi robbani ini, ini Pak, generasi robbani itu generasi yang bertuhan, generasi yang dalam hatinya ada Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itulah orang-orang yang selalu mengajarkan Al-Qur'an. Alkitab di sini Al-Qur'an, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, kemudian dari Al-Qur'an itu diajarkan kepada orang lain, maka itulah yang disebut dengan kehidupan robbani.
Ya, belajar, mengajar gitu. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada kita terus belajar, kemudian kita mengajar. Belajar, mengajar. Nah, tentu saja belajar, ya, kalau misalkan belajar ilmu yang lain, ada orang yang belajar otodidak, Pak. Tapi kalau agama itu tidak bisa otodidak. Agama itu harus belajar kepada ahlinya. Ya, karena yang tadi, salah baca Al-Quran saja bisa salah arti. Ya, bahkan kalau hidup kita didedikasikan untuk belajar Al-Quran, Pak, jangankan belajar tafsirnya, belajar cara bacanya pun barangkali usia kita tidak akan sampai. Yang kita pelajari oleh guru-guru kita yang dihadirkan ke sini, itu adalah satu bacaan dari 7 bacaan. Kalau ada imam di sini yang bacaannya, wasyamsi waduheha, wal qamari idza taleha, wan nahari idza jalleha. Ini ada jaleha segala gitu ya. Nah, itu riwayatnya lain, riwayatnya Qalun. Kalau yang pakai riwayat Kumbul, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awe. Itu begitu, Pak. Itu orang mana ya? Orang Betawi ini sebenarnya. Itu riwayatnya lain lagi. Waras, udah lain lagi waras. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kok mimnya mati. Baca Fatihah juga sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, perasaan mimnya panjang. Padahal yang baca pendek. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi zai. Itu riwayatnya. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari Al-Quran pun cara bacanya, Pak, banyak banget. Banyak banget. Cuma yang sampai ke kita, ulama-ulama mengajarkan Al-Qur'annya mushafnya mushaf hafs dari Asim. Ada Waras, ada Qalun, ada Kumbul, ada Duri, ada Susi, ada banyak. Jadi kalau di dalam musabaqah tilawatil Quran itu ada kelas yang namanya qiraatus sab'ah. Itu ada tuh. Terus belajar lagunya. Wah, ada lagi, Pak. Kalau yang sering kita diperdengarkan kan ulama-ulama dari Saudi. Ya, saya sudais begini gitu. Padahal kalau di ilmu mujawwad atau tarannum itu ada bayati. Bayati itu macam-macam lagi ya, bayati asli. Ya, kemudian ada bayati suri, bayati nawa, bayati jawab, jawabul jawab, banyak. Ada soba, ada hijaj, hijajnya ya hijajkar, hijajkur, nahawan, jiharkah, banyak. Jadi kalau kita mau mempelajari Al-Quran dari cara bacanya saja, itu luar biasa. Ya, betapa ilmu Al-Quran itu banyak. Ya, belum lagi kalau belajar apa? Belajar tafsirnya. Sekarang banyak orang-orang yang mentafsirkan dengan logikanya sendiri. Man tafassarul Qur'ana birru'yah famak adahu finnar. Ya, saudara-saudara, barang siapa orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan ru'yahnya sendiri, dengan logikanya sendiri, maka famak adahu finnar. Dia sudah mengambil tempat duduk di api neraka. Loh, kenapa? Kang Aceng seperti itu. Orang yang mentafsirkan Quran itu tidak sembarangan. Satu, dia harus hafal bahasa Arab, Pak. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Bagaimana mungkin seseorang bisa mentafsirkan satu kalimat sementara bahasa Arabnya saja belepotan gitu. Ya, dari bahasa Arab itu tahu juga dia nahu soroknya, tahu balagohnya, tahu mantiknya. Ya, dari situ tahu hadis-hadis Rasulullah SAW, karena yang namanya hadis itu sebagaimana Imam Ibnu Katsir. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir di sini. Ada ayat ditafsirkan dengan ayat, ada ayat ditafsirkan dengan hadis, ada ayat ditafsirkan dengan kaul qadim sahabat, ada ayat ditafsirkan dengan kaul jadid yang baru siapa? Tabi'in atau tabi'in. Jadi ilmu untuk mentafsirkan ayat, mentafsirkan Al-Quran itu ada ilmunya tersendiri. Tapi ternyata terkadang sekarang banyak orang yang mentafsirkan sendiri. Bahkan ada yang mengambil dari terjemahannya bebas langsung. Terjemahannya bebas langsung? Oh itu. Kenapa? Mana salah satu contohnya?
Ya, ada kisah yang menarik ini. Saya pernah sampaikan di sini kalau tidak salah. Dan ini tidak menyebut nama siapapun. Ustaz, ya bisa datang ke tempat anak. Boleh. Jangan menghubungi saya lah. Hubungi ini nih. Manajemen. Baik. Telepon Pak ke manajemen nanti. Ketemu langsung dengan manajemen nanti. Ya. Ini Ustaz ada jadwal kosong. Untuk kapan? Untuk bulan anu. Oh, nanti saya cari dulu lah. Tanggal berapa? Tanggal segitu. Oh. Terus ada ininya, akomodasinya berapa? Kalau di Bandung, ya di wilayah Bandung segini. Berapa? Segini. Gini Pak, pakai jari. Nggak ngomong Pak. Segini. Kalau luar Bandung, gini. Kayak iklan antena dulu, PF goceng. Allahu Akbar. Segini itu berapa? 400? Kurang, nol ceng. Oh, 4 juta. Nah, akhirnya apa, karena ya, saya kenal dengan si fulannya, dengan ustadznya, saya semperin deh sambil ngopi. Ustad, kumaha Ceng, aja jadwal itu buat di tempatnya Ceng I. Oh, Ustad, nih segini atuh. Nyatu dah, baiklah kau Ceng I mah dikurangi segini. Cek Ustad dah. Untuk segini atulah segini. Oh, jadi pak kieu segini hompim Pak. Akhirnya diselok terus sakedik. Ustad. Nah, ini mahal-mahal teuing. Ceng ieu mah. Emang tak apa gitu ayatnya? Ayatnya mana sih? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayatku dengan harga yang murah. Wow, jadi kudu mahal, ceng. Ya Rabbana, ayat Al-Qur'an. Dari terjemahannya dia pakai untuk kepentingan pribadinya dia. Janganlah ayatku diperjualbelikan, ditukar dengan harga yang murah. Tuh, sebenarnya kudu nama ku saya sebenarnya 10 juta kan sing dimahalkan. Yang padahal jangankan tafsir Ibnu Katsir, jangankan fi dalil Quran. Tafsir naudzubillah min dzalik bukan mencibir tafsirnya yang tipis, bukan Pak, tapi ini tafsir tipis tapi dalamnya udah luar biasa. Tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain apa? Kata Imam Jalaluddin Suyuti. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayatku dengan murah. Maknanya apa? Janganlah kalian menjual ayatku dengan duniawi. Kenapa? Karena duniawi itu sifatnya murah, rendah, dan hina. Jadi janganlah ayatku dijual dengan duniawi karena duniawi itu murah. Begitu Pak tafsirnya. Artinya apa? Enggak boleh, tidak setara, tidak seimbang antara ayat Allah dengan duniawi. Karena sudah dicap oleh Allah duniawi ini rendah, murah, hina. Ini ayat Allah terlampau mulia dibandingkan dengan dunia. Berarti kasih. Dan Rasulullah pun tidak mencontohkan, sukan Pak, ini turun wahyu, sahabatnya. Ayo kumpul, ini sudah turun wahyu. Gimana ya Rasulullah? Gini dulu dong. Mahal nih ayat nih, nggak bisa nih. Enggak Pak, langsung kasih. Ya, wani piro. Ayat yang menceritakan tentang kebesaran Rasul disampaikan, ayat tentang hukum-hukum disampaikan, ayat tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu disampaikan, bahkan ada ayat-ayat yang isinya meluruskan Rasulullah pun disampaikan. Kalau bahasa kita menegur. Abasa wa tawalla an ja'ahumul a'ma. Kenapa engkau bermuka masam? Ketika ada seorang buta yang datang menghadap kepada engkau, itu teguran untuk Rasulullah. Rasulullah sedang bercerita dengan sahabat yang lain, datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta. Kemudian ketika menyapa Rasulullah SAW, Rasulullah bermuka masam. Langsung kok Allah dilurusin. Habasa wa tawalla. Nangis Rasulullah saat itu. Ya, ini Umar mah hebatnya gitu. Jadi Abu Bakar diceritakan, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ada turun ayat kepada aku, teguran dari Allah. Aku sedih, kata Rasulullah. Menangis Abu Bakar. Umar datang. Abu Bakar katanya, kenapa kalian menangis? Katanya. Abu Bakar tidak menjawab, Pak Abu Bakar. Ayo, cerita biar saya ikut nangis. Katanya. Akhirnya tidak diceritakan oleh Abu Bakar, Umar nangis. Nangis Umar itu terseguk-seguk. Benar Pak nangis. Rasulullah kaget karena Abu Bakar tidak menceritakan kejadiannya ke Umar. Umar tiba-tiba nangis. Rasulullah nanya, Umar, iya ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Karena kalian menangis, aku pun ikut menangis. Katanya. Umar mah hebat ya. Jadi Rasulullah nangis pun dia pengen ikut nangis. Meskipun tidak tahu sebabnya apa. Ada Rasulullah nangis, saya nangis. Gitu. Itu Umar. Disampaikan Pak. Kebayang kalau kita jadi Nabi. Wah ya rugi mau disampaikan ya.
Ya, makan ke saya ya, aduh, tong aing mah disimpen. Mungkin kita mah kitunya, tapi Rasulullah tidak sampaikan dan tidak berbayar, Pak. Ya, tidak berbayar, terus disampaikan kepada sahabat. Ya, sampaikan kepada. Jadi kalau ada orang yang itu ayat-ayatnya dipelintirkan, dengan ru'yahnya, dengan logikanya. Dan Al-Quran itu tidak bisa diraba-raba, Pak. Kayaknya begini ayat ini nggak bisa kayaknya. Nah, kalau kita memang tidak paham, tanya ulama yang paham di bidang itu. Ya, itu bab Al-Quran. Bab keilmuan yang lain pun sama. Ya, bab keilmuan yang lain pun sama. Oh, ini ada ulama ini, tanya kepada ulama yang mumpuni di bidang. Termasuk bab fikih. Ya, nanti di program ini, pasti di sini mah ada program-program khusus ya. Nanti di program ada ulama-ulama yang dihadirkan tentang fikih. Kalau fikih itu asiknya Pak begitu fikih. Misalkan ada programnya fikih, belajar dari nol, umpamanya mempelajari air. Pelajari air. Ada air najis, ada air suci, ada air mutanajis. Apa mutanajis? Tadinya suci berubah menjadi najis. Kemudian ada air suci yang mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Air putih yang Bapak Ibu di rumah ada itu suci dan mensucikan, bisa dipakai wudhu. Tapi ada air suci tapi tidak mensucikan. Kopi, teh, minuman bersoda. Misalkan cepat teh saya malah kagok. Mumpung kerbenghar. Wudhu na oge erek Coca-Cola. Atau sholat kadi teh Pak, siram wungkul. Pak jadi brewok gitu padahal siram ini. Nggak bisa itu. Suci memang bisa diminum tapi tidak mensucikan. Belajar lagi dari istinjanya. Kalau Bapak lagi di hutan, air nggak ada, punten Pak, bukan joroknya ini Bapak lagi makan. Misalnya bukan berarti karena ini mah fikih. Jadi Bapak di tengah hutan, Bapak pengen buang air kecil aja lah, buang air kecil. Air nggak ada. Ya, kemudian ada dedaunan yang tidak diperbolehkan untuk dipakai istinja, Pak. Dedaunan yang buahnya dimakan itu nggak boleh. Yang kemudian pakai daun pisang, ya, itu sebenarnya nggak boleh. Pakai apa, Pak? Ada dalam fikih itu pakai batu. Bisa pakai 3 batu atau batu 1 yang ujungnya 3. Bisa pakai 3 batu. Jadi kalau 3 batu, ya, ada ibu di belakangnya. Bu, punten Bu, ini bukan pornografinya, Bu. Bukan porno aksi. Beginilah Pak umpamanya. 1 buang. Ambil lagi. 2 buang. Ambil batu yang ketiga. Buang. Udah, selesai. Atau batu 1 ada ujungnya 3. Jadi diputer. 1 puter, 2 ujungnya puter, 3. Termasuk ketika buang air besar sama. 1 buang yang diputer. Tapi ulah disakuan Pak. Kenang-kenangan ya. Saya langka ya kekian. Jangan, saya buang. Ambil lagi yang kedua, buang. Yang ketiga buang. Baru nanti kalau Bapak udah turun gunung, ketemu sungai, ada air, di situ dibersihkan Pak. Ulah dibekal ke Bojong Koneng. Nah, itu bab apa? Bab istinja tuh. Kenapa? Karena satu waktu pasti kita akan ada kondisi di mana kita seperti itu. Ya, bab istinja, belajar ketayamum, termasuk mandi janabah, mandi junub. Kan mandi junub itu ada tata caranya. Kemarin kalau tidak salah dibahas di sini belum ya? Ya, mandi junub itu, jadi mandi junub ada syarat, ada sesuai dengan syarat dan ketentuan mandi junub itu Pak. Ada yang sesuai dengan kesunahan. Kalau sesuai dengan syarat dan ketentuan sudah, syarat dan ketentuannya sudah. Tapi kalau orang mengejar kesunahan, sunnahnya dia dapat, syarat dan ketentuan sudah otomatis. Mana yang sesuai dengan syarat dan kesunahan? Pokoknya meratakan air ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diratakan oleh air. Semuanya kena air. Nah, itu syarat dan ketentuan. Jadi kalau kita punya kolam renang di rumah, Bapak nyemplung, ya, terus dibasah, digosok-gosok semua, itu sudah Pak. Mandi janabah, pakai niat. Ya, kalau udah saya emang nggak ada nih. Bapak asup pakai jero toren. Masuk ke toren, masuk di dalam toren, kerbuk-kerbuk, udah bisa. Itu sesuai syarat dan ketentuan. Atau mandi biasa, asal seluruh tubuh kita teratakan oleh air, itu pun sudah termasuk ke dalam syarat dan ketentuan. Tapi bab sunahnya dia nggak dapet. Kalau kita ngejar sunahnya, otomatis syarat dan ketentuan pun dapat. Mana sunahnya? Ini hadisnya dari Siti Aisyah. Jadi kalau seseorang itu mandi junub, masuk dia ke kamar mandi, apa yang harus dia lakukan pertama? Ambil air pakai gayung, kalau yang pakai gayung. Ya, kalau misalkan ada yang pakai shower, diambil dulu showernya. Nah, kemudian apa? Kalau yang pakai gayung diambil, kemudian dituangkan ke tangan kiri, dipakai membasuh. Ya, kubul dan dubur, depan belakang, dibasuh dulu. Bersihin. Dibersihin dari najis, bersihin depan belakang. Setelah bersih apa?
yang dilakukan? Berwudu. Wudunya seperti wudu kita mau sholat. Tangan, kumur-kumur, ya, hidung, dan seterusnya. Hanya di dalam hadisnya itu bab kaki diterakhirkan. Ya, kenapa saat itu bab kaki diterakhirkan? Karena di masa Rasulullah, Pak, kamar mandinya itu belum ada pembuangan, jadi khawatir airnya tergenang. Nah, jadi kalau tergenang nanti ketika sudah wudhu kan kena air yang bekas pakai itu, air mustakmal disebutnya, yang bekas pakai. Jadi khawatir ke situ. Ya makanya di dalam hadisnya kaki dibelakangkan. Sampai apa? Sampai telinga. Nah setelah itu ambil air lagi, tangan dibasahkan, kemudian dikepalakan, Pak. Dibasahi kepala sedikit-sedikit sambil dipijit-pijit, diratakan. Setelah ini basah kepala, nah, baru disiram bagian tubuh sebelah kanan 3 kali. Kalau kurang 5 kali. Kalau kurang 7 kali. 3 kali bagian kanan. 1, 2, 3. Terus gitu gimana? Simpen gayungnya. Atau kalau pakai shower sebelah kanan dulu, Bapak miring. Gosok-gosok, Pak. Gosok. Airnya matiin dulu. Ya, jangan terus-terusan ke sini, airnya matiin dulu. Apa yang penting karena ini sudah basah, digosok, diratakan. Sela-sela. Punten-punten ketiak kita. Sebelah sini. Belakang telinga. Semuanya ini diratakan. Yang kanan, sebelah kanan. Setelah itu, baru sebelah kiri. 3 kali. Ya. Atau 5 kali atau 7 kali. Nah, jadi bagian kiri itu bisa dari kepala ke bawah ini. Tapi yang tadi kepalanya dipijit-pijit dulu supaya apa? Air masuk ke dalam pori-pori kulit. Nah, kalau sudah seperti itu sudah apa? Selesai. Dan ternyata tata cara mandi janabah itu sama dengan memandikan jenazah. Tata caranya sama. Kalau ada jenazah, diwudukan dulu. Dibersihkan dulu, bersihkan semuanya. Setelah bersih sampai perutnya pelan-pelan diurut sampai kotorannya keluar semua, kemudian dicuci bersih, kubulnya, duburnya. Setelah itu apa? Diwudukan. Nah, cuma bedanya kalau kita kumur-kumur, kalau jenazah enggak. Cukup dibersihkan saja sela-sela bibirnya. Ya enggak usah Pak, air dimasukin, dikocrok-kocrok gitunya. Ayo kumur-kumur Pak, kumur-kumur enggak boleh. Ya, pelan-pelan. Hidungnya pun sama, enggak mesti dikedalemin gitu, enggak. Pakai air, pakai telunjuk aja. Dikedalemin, dibersihin. Itu sama. Setelah diwudukan, baru bagian tubuh yang kanan 3 kali atau 5 kali atau masih kurang afdol 7 kali. Kemudian yang kiri begitu sama. Jadi kalau orang sudah paham mandi janabah, ketika memandikan jenazah dia tidak akan kikuk. Karena tata caranya sama. Tuh, dari fikih itu begitu. Ya, kalau bahas fikih mana ada seri fikih yang menarik itu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari satu pertanyaan itu bisa seberapa jam. Ustaz, kalau ini begini gimana? Begini. Terus begini gimana? Apalagi nanti kalau misalkan tim dari Jabar Rahmah atau ketika mencari ustaz, upayakan atau diusahakan ustaznya yang paham tentang perbedaan-perbedaan fikih dari ulama-ulama mazhab. Nanti bisa dijelaskan. Oh, menurut Imam Abu Hanifah begini, Pak. Kalau Imam Malik begini, menurut pendapat Imam Syafi'i begini, menurut Imam Ahmad bin Hanbal begini. Supaya apa? Supaya kita jadi terang benderang, Pak. Terserah nanti setelah dijelaskan oleh ulamanya, oleh ustadznya, kita mau pilih yang mana. Ada ustadz saya mah biasa oleh guru-guru saya dulu teh diajarin gini, sama orang tua diajarin gini, ya udah Bapak silakan lanjutkan itu. Tidak ada yang salah. Nah, maka disitulah akan nanti muncul apa? Toleransi yang tinggi terhadap sesama kaum muslimin. Nah, gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, ini kehidupan robaniyah. Kemudian yang terakhir, ketika orang melakukan dakwah, para juru-juru dakwah, maka Allah akan berikan kehidupan yang penuh dengan berkah. Wa ja'alani mubarakan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang berkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kehidupan berkah. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyeru di jalan dakwah. Ini mungkin malam hari ini yang dapat disampaikan. Nah, bersambung insya Allah. Nah, nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas dakwah siriyah Rasulullah dan as-sabiqunal awwalun. Ya, siapa saja sih orang-orangnya nanti kita akan bahas. Termasuk di sana kita akan mengulas sedikit tentang sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Salah satunya adalah Abu Bakar, kemudian Siti Khadijah pun kita akan bahas lagi sedikit di pertemuan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa meneladani sosok Rasulullah SAW yang tidak pernah berhenti berdakwah. Satu waktu, ini cerita terakhir, kisah terakhir kita malam ini, Rasulullah didatangi oleh pemuka kaum Quraisy,
Kata Abu Jahal, Muhammad, ya, hentikan dakwahmu. Terus, saya sudah mengumpulkan harta. Harta saya, harta orang-orang saya sudah kumpulkan. Asal engkau berhenti berdakwah, maka harta itu akan saya berikan. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Seandainya engkau memberikan matahari di tangan kiri, di tangan kananku, memberikan rembulan di tangan kiriku, ya, matahari tangan kanan, rembulan tangan kiri, itu tidak akan menghentikan dakwahku. Kenapa? Karena yang tadi Pak, keutamaan dakwah itu luar biasa. Maka mulai dakwahlah dari sisi yang terkecil, mulai dakwahlah dari lingkungan yang terkecil, dakwahi diri kita, kemudian setelah itu ke keluarga terdekat kita, istri di rumah, anak-anak. Ya, kemudian mudah-mudahan dari situ nanti dari komunal, dari personal nanti muncul komunal, lingkungan menjadi lingkungan generasi robbani, luar biasa. Kalau satu komplek, satu bangsa, satu kampung itu sudah beriman kepada Allah, maka ya Allah membuka keberkahan. Ya, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Insya Allah nanti akan turun keberkahan, bukan cuma untuk keluarga kita, tapi untuk yang lebih luasnya lagi, termasuk mudah-mudahan bangsa dan negara kita pun dijadikan bangsa dan negara yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan rasa sakitnya. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang anaknya saat ini sedang menempuh pendidikan, baik itu di pesantren ataupun di di formal ataupun non formal termasuk pesantren, semoga ilmunya Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, salah satunya bahkan seluruhnya dijadikan para penghafal Quran. Mudah-mudahan Bapak yang senantiasa istiqomah, Allah Subhanahu wa taala jadikan duduknya, lelahnya, ngantuknya menjadi pahala yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang terakhir kita bisa berkumpul di tempat ini, insya Allah ini menjadi gambaran kelak kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.